Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehadirannya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam pembahasan fikih pernikahan. Dan nanti kita akan bertanya kepada Abi dan Umi tentang pengalaman yang telah dihadapi dari dulu sampai dengan sekarang. Oke, baik. Yang pertama kita sapa dulu Abi dan Umi. Assalamualaikum Abi Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, marilah kita sapa teman-teman kita dari penonton yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga yang menonton video ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai wawancara pada hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama. Apakah Abi dan Umi mengetahui tentang pernikahan? Apa yang Abi dan Umi ketahui tentang pernikahan? Silakan dari Abi dulu boleh. Nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dengan pernikahan itu, maka keduanya halal untuk hidup bersama. Dan setelah ada pernikahan juga ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh keduanya. Itulah pernikahan. Baik, kalau dari Umi? Ya sama seperti itu sih. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Apa yang Abi dan Umi ketahui tentang pernikahan dini dan bagaimana tanggapan Abi dan Umi tentang pernikahan dini? Mungkin dari Abi dulu, nanti Umi bisa menambahkan. Pernikahan dini ini, kalau menurut Abi itu ya pernikahan di bawah umur. Jadi sebelum masa dewasa dia sudah menikah. Nah, kalau dengan ketentuan dari pemerintah itu ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan menikah, tapi dia sudah usia 19 tahun untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu ya 16 tahun. Sehingga kalau kurang dari umur itu berarti dia dikategorikan sebagai pernikahan yang dini. Mungkin Umi mau nambahi, monggo. Pernikahan dini ya pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum mencukupi. Oke, baik. Mungkin cukup untuk pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di usia berapakah Abi dan Umi menikah? Mungkin dari Abi dulu bisa membantu untuk menjelaskan dan untuk mewakili Abi dan Umi. Silakan untuk Abi. Usia Abi dulu tuh menikah umur 30 tahun. Umur 25. Kamu 25. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Menurut Abi sama Umi, usia yang pantas atau usia yang sudah siap untuk menikah itu di usia berapa? Kalau usia yang pas untuk menikah menurut Abi dan Umi ya kalau laki-laki itu usianya 25 tahun. Kalau perempuan 20 tahun. Oke, sudah terjawab ya. Pertanyaan berikutnya, menurut Abi dan Umi, apa saja hal-hal yang harus disiapkan agar seorang dikatakan siap untuk menikah? Hal yang harus disiapkan sebelum kita menikah atau kita menjelang pranikah? Ya berarti kalau kita mau menikah itu yang paling penting adalah kita belajar agama untuk belajar agama supaya kita tahu tentang pernikahan itu sesuai dengan ajaran agama gitu. Kemudian setelah kita belajar agama itu kan kita menjalankan ajaran tersebut, syariat tersebut gitu. Kemudian sebelum menikah juga kita harus cukup umur atau masuk ke tingkat dewasa. Kemudian yang terpenting juga adalah dia sudah memiliki penghasilan sehingga ketika dia masuk atau menikah dia itu sudah siap untuk menafkahi keluarganya.
Oke. Mungkin Umi mau menambahkan atau sama dengan Abi? Ya kalau dari Umi sih itu harus siap mental ya, karena nanti akan jadi seorang ibu, seorang istri yang punya hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Oke, berarti yang pertama yang pertama harus memiliki ilmu agama yang cukup, umur yang pas, dan mempunyai penghasilan atau mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menafkahi keluarganya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah dapatkah Abi dan Umi mengungkapkan apa yang menjadi alasan sebagian orang dalam memutuskan untuk menikah? Ya, untuk yang jelas bahwa untuk mencari atau untuk memiliki keturunan gitu, kemudian untuk melengkapi Ibadah, ibadahnya atau menyempurnakan. menyempurnakan agamanya gitu, kemudian juga menjauhkan diri kita dari perzinaan gitu, kemudian juga membuka rezeki kita, karena rezeki kita kan jadi berdua kan, tadi satu, dengan nanti kita menikah jadi berdua, ketika nanti kita dapat anak berarti kan tambah lagi rezekinya anak, jadi ada 3 lah, itulah menurut Abi seperti itu. Kalau menurut Umi? Sama Sama, aja seperti ya. itu ya. Di sebelumnya saya ada kelewatan satu pertanyaan, yaitu menurut Abi dan Umi sebelum memutuskan untuk menikah, apa ada hal yang harus diketahui tentang keuntungan dan kerugian dari sebuah pernikahan? Jadi keuntungan dan kerugian dari sebuah pernikahan yang aku ketahui itu apa? Gitu. Kalau kerugian itu tidak ada, tapi kalau keuntungan ya banyak sekali ya. Jadi keuntungannya itu jelas apa, hidupnya lebih bahagia gitu, kemudian ada yang menemani, kemudian juga hidup tidak sendiri, kemudian juga apa ya Mi? Membuka pintu rezeki, Buka pintu Ya. rezeki. menambah saudara, karena kan kita jadi menyatukan dua keluarga. Gitu. Mungkin untuk kerugiannya bukan kerugian ya Bi, tapi lebih ke ujian gitu ya Bi. Bagaimana Ya. cara kita menahan ego kita dan lain-lain. Oke, pertanyaan di subbab berikutnya yang saya akan lanjutkan. Poin B, dapatkah Abi dan Umi mengungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga dalam keputusan untuk melakukan sebuah pernikahan? Keterlibatan keluarga itu terutama ya orang tua, karena orang tua yang membesarkan kita, sehingga orang tua itu dalam kita mau menikah itu satu memberikan nasihat, kemudian yang jelas orang tua itu meridhoi atau merestui. Sebelum kita menikah ya orang tua harus meridhoi dan merestuinya gitu, itu penting sekali gitu. Tanpa ridho orang tua, tanpa restu orang tua, pernikahan itu ya tidak bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan syariat begitu. Ini ada tambahan? Kalau dari Umi kan pihak perempuan sudah pasti sebagai wali Umi, karena salah satu rukun untuk menikah kan ada wali nikah. Oke. Ini pertanyaan khusus Abi. Sebelum menikah, apakah Abi sudah memiliki penghasilan atau bekerja atau ya semacamnya? Alhamdulillah. Jadi Abi itu dalam menikah itu kan tadi awal sudah dikatakan bahwa kita harus memang sudah memiliki penghasilan, sehingga dengan penghasilan itu Abi itu percaya diri bahwa insya Allah dengan melamar seseorang atau perempuan itu bahwa hidup bersama itu sudah mampu, karena bisa membiayai menghidupi seorang istri atau keluarganya. Jadi insya Allah alhamdulillah pada saat Abi menikah itu ya sudah berpenghasilan. Alhamdulillah. Kalau Umi sudah bekerja apa belum? Umi tidak bekerja. Tidak bekerja. Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk Umi dan Abi. Pada saat menikah, apakah Umi dan Abi masih sekolah? Kalau Umi sudah nggak sekolah. Sudah lulus. Sudah lulus. Ya,
Kalau Abi itu dulu waktu menikah itu kebetulan Abi meneruskan. Jadi setelah Abi bekerja, kemudian untuk apa ya, meningkatkan karir itu harus melanjutkan sekolah. Jadi sambil bekerja juga sekolah juga, alhamdulillah menikah. Jadi semuanya itu sudah diatur dan semuanya tidak ada masalah dan berjalan paralel seiring begitu, alhamdulillah lancar semua. Karena ya tadi itu dapat ridho dari orang tua, kemudian juga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin Abi bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan ini. Kapan Abi dan Umi melangsungkan pernikahan dengan Umi? Kapan Abi melangsungkan pernikahan dengan Umi? Yang jelas bahwa insya Allah itu tanggal 6 Juli 6 Juli tahun 2002. Berarti sudah 20 21 tahun mau 21 tahun ya. setengah lah. 20 Iya. tahun. Oke, berikutnya, apakah Abi dan Umi menikah itu mengadakan walimatul urs atau resepsi pernikahan? Nah, dan mengapa mengadakan walimatul urs? Gitu. Ya, Iya. bahwa salah satu sunnah Rasul itu kan selain setelah khitbah itu lamaran. Akad. Khitbah itu melamar. Kemudian setelah khitbah melamar, kemudian akad nikah gitu kan. Nah, setelah akad nikah harus dikabarkan kepada handetolan, diumumkan supaya tidak terjadi fitnah. Ini loh bahwa Abi dan Umi sudah menikah. Jadi alhamdulillah waktu itu ya mengadakan walimatul urs, mengundang saudara, teman dan ya tetangga dekat begitu. Oke, masuk ke sub berikutnya, ini tentang dampak pernikahan. Mungkin Abi bisa mewakili untuk menceritakan dan Umi bisa menambahkan. Abi bisa menceritakan dari awal pertemuan Abi dengan Umi sampai dengan sekarang ini, atau sampai dengan melamar. Kenapa Abi bisa bertemu dengan Umi dan lain-lain. Silakan Abi untuk mewakili. Awal ya mungkin ya. Jadi ya pertama kita bertemu itu karena memang qadarullah, jadi ketidaksengajaan, karena memang sudah diatur oleh Allah. Jadi kita bertemu itu di tempat kerja. Jadi tempat kerja kebetulan Umi itu waktu itu bekerja ada kesulitan saat dia melaksanakan pekerjaan. Kemudian Abi datang terus menyelesaikan pekerjaannya, membantulah begitulah. Di situ awal pertemuan. Kemudian yang kedua, setelah pertemuan itu pernah sholat berjamaah bareng. Jadi karena deket ya antara tempat Abi kos dengan tempat bekerja itu dekat, masjidnya juga dekat, sehingga sempat bekerja sempat bekerja tapi sebentar. 2 bulan ya begitu. Terus sholat jamaah di masjid bareng. Nah, ketemu di situ. Terus karena ya aku taruh juga, terus kenalan, terus ya itu terus 1 minggu lah, terus Abi langsung ke rumahnya untuk melamar. Alhamdulillah diterima, terus kami langsung menikah. Jadi ya kami alhamdulillah tidak sempat berpacaran, jadi kita ketemu 1 minggu begitu. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Berarti pertemuan itu belum sempat berpacaran langsung. Ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan berikutnya, setelah Abi menikah, setelah Abi melamar Umi, setelah akad dan lain-lain, apa yang Abi rasakan? Ya, alhamdulillah gitu. Jadi setelah menikah itu ya yang jelas adalah bahagia, kemudian sakinah, mawaddah, warahmah, ada ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga, juga di situ ada cinta dan ada kasih sayang. Itu yang dirasakan gitu. Atau Umi mau menambahkan sedikit Umi? sama bahagia. Oke, berikutnya setelah memiliki anak, apa yang Abi dan Umi rasakan?
Yang jelas tadi bahagia. Tambah Bahagia bahagia, sekali, Bang. Tambah lebih bahagia. bahagia Nah, lagi. itu kalau anaknya istilahnya sehat begitu ya, kemudian dia soleh atau soleha dan bisa sukses gitu, bisa sukses begitu, itu bahagia sekali. Tapi juga Abi merasakan sedih gitu karena ada salah satu putra Abi yang sudah mendahului, itu rasanya sedih. Tapi kita kembalikan kepada Allah, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Ya kita harus sabar gitu, sabar dan ikhlas menghadapi ini semua. Ketika orang tua itu punya anak tapi uh, mendahuluinya begitu. Jadi kita harus sabar gitu. Dan tetap istiqomah dan doa terus supaya kita diberikan kekuatan, diberikan keimanan sehingga kita tetap di jalan yang lurus gitu. Umi mau menambahkan? Cukup. Cukup. Oke. Pertanyaan berikutnya, dapatkah Abi dan Umi mengungkapkan bagaimana atau diwakili Abi keharmonisan dalam rumah tangga selama pernikahan Abi dan Umi? Ya, jadi keharmonisan itu harus dibangun dari diri kita masing-masing. Jadi masing-masing itu memang harus membangun keharmonisan itu. Saling mengerti gitu, saling memaafkan gitu kan, saling membantu gitu. Nah, kemudian juga jangan lupa tadi konsep dalam agama kita adalah tadi tidak lepas dari sakinah, mawaddah, warohmah di situ. Oke. Umi mau menambahkan? Cukup. Oke. Pertanyaan berikutnya, adakah perubahan pada lingkungan sosial Abi setelah menikah atau Umi setelah menikah? Perubahan sosial. Mungkin Ya, perubahan lingkungan sosial. jelas ada, karena sekarang jadi ada keluarga yang harus dipikirkan juga. Terus kalau mau bertindak atau apapun harus banyak pertimbangan dan dikomunikasikan dengan anak, dengan suami gitu. Gitu. Kalau Abi? Ya, karena sudah menikah kan menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga itu nanti akan memimpin keluarganya itu. Kedua, menjadi kepala keluarga nanti juga akan apa ya, dengan hubungan dengan orang lain juga kan nanti kita nanti menjadi berbeda. Dulu kita belum keluarga, sekarang sudah menikah kita menjadi kepala keluarga gitu. Kita akan berbeda gitu. Cara cara kita apa namanya bergaul, cara kita berbuat atau cara kita bertindak itu juga akan berbeda. Jadi membedakan antara yang sudah berkeluarga dan belum keluarga itu akan berbeda gitu. Oke. Mungkin cukup untuk pertanyaan itu. Berikutnya, ini mungkin sudah mulai objektif dari subtemanya dampak pernikahan. Setelah menikah, apakah Abi dan Umi atau Umi mengalami kesulitan atau hambatan dalam rumah tangga? Dan apa saja hambatan kesulitan yang dialami? Kan Abi mungkin bisa mewakili. Insya Allah ya dalam rumah tangga itu ya selama ini sih banyak bahagianya gitu. Kalau kesulitannya ya namanya hidup itu ya ada pasti ada susah gitu. Kan manusia diciptakan dalam fikabat, dalam kesusahan gitu. Pasti ya susah. Kalau Allah kalau kita diberi rezeki, lah itu kan bahagia banget, senang gitu kan. Berarti kan tidak ada kesulitan. Tapi Allah juga memberikan cobaan kepada umatnya. Lah, itulah cobaan itu tadi. Makanya itu yang disebut dengan kesusahan itu. Banyak banyak apa namanya yang diberikan ujian yang diberikan kepada kita dan masing-masing juga berbeda. Tapi kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah itu karena semakin kita diuji oleh Allah berarti keimanan kita akan semakin bertambah. Itulah mungkin niatan Allah tuh baik. Jadinya kalau kita dapat ujian ya itu menjadi ibadah buat kita. Ya disabari dan ikhlas dan kita selesaikan semuanya seperti itu. Kalau Umi ada tambahan? Ya, kesulitan dan hambatan itu pasti ada. Pasti Apalagi ada. kan Umi sama Abi apa ya, kenal sebentar. Tapi mindset kita jangan dibuat itu sebagai kesulitan, tapi itu sebagai ujian kita yang bisa menambah ketakwaan kita, kesabaran kita, dan mungkin bisa jadi sebagai penggugur dosa-dosa kita. Oke. Berikutnya, kelebihan apa
yang Abi dan Umi temui dari masing-masing Abi dan Umi ya, yang Abi rasakan kelebihan apa yang apa kelebihan Umi gitu loh Abi, dan Umi juga mungkin merasakan apa kelebihan Abi setelah menikah. Kalau menurut Abi ya kelebihan Umi ya banyak gitu ya, banyak sekali gitu. Kalau dinilai 1 sampai 100, nilainya 100 begitu. Taat pada suami, soleha, baik gitu. Dan banyak lagi gitu. Kalau Umi ya sama sih. Apa ya? Kelebihannya ya nggak terhitung. Jadi alhamdulillah punya suami seperti Abi. Berikutnya apa saja hal yang menarik yang Abi dan Umi temui setelah menikah? Hal yang paling menarik. Kalau Abi ngeliat Umi ya cantik sekali begitu. Cantik sekali. Jadi kalau apa ya, itu artis di TV itu kalah cantik dengan Umi gitu. Kemudian pandai memasak gitu. Jadi Abi itu jarang makan di luar gitu. Males. Tapi di rumah itu masakan Umi lebih enak, sambelnya enak gitu. Intinya masakannya enak. Enak. Kalau Umi? Soleh. Jadi Abi jawabannya agak subjektif tapi nggak apa-apa. Itu ya, jawabannya Abi ya nggak apa-apa lah. Untuk sub berikutnya pedoman wawancara tentang wali nikah. Udah masuk ke sub wali nikah. Waktu Abi menikah, siapa yang menjadi wali nikah? Waktu Abi dan Umi menikah? Ya orang Ayah Umi. tua, orang tuanya Umi. Mbah Um. Ya, Iya. betul. Oke, langsung dijawab ya Mbah Um. Berikutnya, apakah benar dalam pernikahan Menggunakan Benar. Oke, 3, 2, 1. Apakah benar dalam pernikahan Abi dan Umi menggunakan wali hakim? tidak kan Kan dengan ada orang tua. Orang tua, berarti Iya. tidak menggunakan wali hakim. Oke. Ya, masuk ke pertanyaan berikutnya yang sudah mau terakhir. Apakah yang Abi dan Umi ketahui tentang wali hakim? Wali hakim itu adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Oke, wali hakim. Berarti kayak penghulu ya, Bi? Ya, penghulu. Oke, berikutnya apa saja syarat-syarat orang yang boleh menikah dengan menggunakan wali hakim menurut yang Abi ketahui? ya kita menikah menggunakan wali hakim itu berarti karena tidak ada wali nasab gitu, atau wali nasabnya ini nggak ada yang beragama Islam gitu. Jadi kita menggunakan wali hakim ya, gitu. Oke, mungkin sesi wawancara pada hari ini tentang fikih pernikahan dan pengalaman Abi dan Umi tentang pernikahan dari awal sampai dengan sekarang sudah cukup, dan untuk hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Saya Ahmad Arifin dari kelas 10-3 absen 1 sebagai host pada acara hari ini. Menutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama bagi teman-teman yang ada di rumah dan Umi dan Abi. Dipersilakan. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran teman-teman dan Abi dan Umi, terima kasih atas jawabannya, sungguh luar biasa pengorbanan Abi dan Umi dari awal sampai dengan sekarang. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi